Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama kami para penyuluh KPP PMA 4 di acara Forecast, podcastnya KPP PMA 4. Bersama saya Malatika Septiasari yang kali ini ditemani oleh dua narasumber kita, Pak Roni dan Pak Sikit. Salam sehat. Salam sehat Pak Pajak. Di podcast kita kali ini yang akan kita bahas adalah PP 49 tahun 2022 yang akan terkait PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut ya, maksudnya PPN tidak dipungut atas impor, penyerahan BKP, JKP tertentu dari luar pabean. Nah, kenapa PP ini terbit? Mungkin sedikit ya latar belakang PP ini terbit. PP ini terbit merupakan amanah dari Undang-Undang HPP yang terbit tahun 2021, di mana di Undang-Undang HPP itu ada beberapa perubahan terkait objek, non-objek maupun salah satunya ini yang akan dibahas di PP 49 tahun 2022 ini tentang kemudahan nih fasilitas ya, kemudahan di bidang perpajakan. Ya, sesuai amanah di pasal 16B yang pasal 16B Undang-Undang PPN. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih kawan pajak, apa sih isi PP 49 tahun 2022 ini. Kita langsung saja, mungkin Pak Roni bisa dijelaskan sedikit secara global terlebih dahulu isi PP 49 tahun 2022 ini. Ya, jadi PP 49 tahun 2022 ini disclaimer-nya ya kawan pajak. Itu kalau kita lihat di judulnya itu hanya ada BKP tertentu dan JKP tertentu. Namun sebenarnya materinya itu mencakup juga BKP tertentu yang bersifat strategis dan juga JKP tertentu yang bersifat strategis. Jadi itu disclaimer-nya, jadi supaya lebih paham ya dari awal. Nah, PP 49 tahun 2022 ini terdiri dari 38 pasal ya, ada 11 bab ya. Nah, ini dibagi-bagi sesuai memang jenis BKP, JKP-nya ya. Kalau bab 1 itu ada ketentuan umum, bab 2, 3, 4 ini mengatur khusus untuk BKP tertentu, JKP tertentu, BKP tertentu strategis, JKP tertentu strategis yang dibebaskan PPN-nya. Nah, itu bab 2, 3, 4. Nah, khusus podcast kita kali ini membahas bab 2, 3, 4. Ya. Nah, untuk bab 5 dan 6 ini mengatur tentang BKP tertentu strategis, JKP tertentu strategis ya, dan juga BKP yang dibebaskan biaya masuknya ya, tidak dipungut biaya masuk, yang tidak dipungut PPN. Jadi dua bab 5 dan bab 6 ini khusus untuk BKP, JKP yang tidak dipungut PPN, seperti itu. Nah, lalu bab 7 ada pengkreditan pajak masukan. Nah, tentang pengkreditan pajak masukan ini sebenarnya menjelaskan perbedaan treatment jika PPN-nya dibebaskan atau jika PPN-nya tidak dipungut. Atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, itu pajak masukannya bisa dikreditkan. Nah, sementara atas penyerahan yang PPN-nya dibebaskan, ini pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Jadi itu bedanya. Itu diatur di bab 7. Nah, bab 8 mengatur tentang evaluasi oleh Menteri Keuangan terkait dengan peraturan pemerintah ini. Jadi ini bisa direvisi, ditambah atau dikurangi jenis BKP dan JKP-nya seperti itu. Nah, bab 9 terkait dengan ketentuan lain-lain, bab 10 ketentuan peralihan dan bab 11 ketentuan penutup. Dan ada tambahan lagi lampiran dari peraturan pemerintah 49 ini adalah lampiran A dan lampiran B. Nah, lampiran A ini untuk bahan hasil kelautan dan perikanan, sementara lampiran B ini terkait dengan bahan kebutuhan pokok. Nah, ada sedikit perbedaan lampiran ya, tabelnya. Kalau di bahan kebutuhan pokok itu mencakup juga selain komoditas, lalu uraian proses, jenis barang itu ditambah dengan pos tarif ya, seperti itu. Mungkin itu sekilas dengan PP ini. Jadi kawan pajak mungkin sudah ada sedikit gambaran ya tentang PP 49 ini, ada 11 bab ya, cukup banyak. Dan tadi seperti yang Pak Roni sudah sampaikan, di podcast kita kali ini pembahasan kita fokus di bab 1 sampai bab 4 dulu ya Pak Roni ya, terkait PPN dibebaskan dahulu yang kita bahas. Baik, kita langsung masuk aja nih ke bab 2. Di bab 2 itu tentang PPN dibebaskan atas BKP dan JKP tertentu gitu ya, BKP dan JKP tertentu.
Mungkin Pak Sigit atau Pak Roni bisa menjelaskan BKP JKP tertentu yang masuk kategori PPN dibebaskan ini apa aja? Baik. Tertentu ya, berarti kan tertentu, baik impor maupun penyerahan, Baik, saya jelasin tentang BKP-nya dulu ya, mungkin nanti ditambahi Pak Roni untuk JKP-nya. Jadi untuk BKP memang sekarang masih namanya tertentu dan dibatasi. Nanti ada pasal evaluasi Pak ya. Sekarang masih ada vaksin polio dan vaksin COVID. Ya, baru itu. Vaksin yang lain, nanti ada pasal evaluasi. Jangan khawatir. Kemudian untuk buku pelajaran umum, kitab suci, pelajaran agama, ya kan? Kemudian BKP yang terkait dengan penanganan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Tapi sekali lagi, ini yang diterima oleh pemerintah, badan lembaga baik pemerintah pusat maupun daerah. Itu untuk jasanya, monggo Pak Roni, silakan. Jadi jasa kena pajak tertentu yang diatur di bab 2 ini atas penyerahannya saja ya kawan pajak. Jadi tidak termasuk pemanfaatannya. Jadi atas penyerahannya saja. Ini juga ada 3 jenis JKP ya. Ini meliputi yang pertama itu jasa konstruksi untuk pembangunan yang semata-mata untuk keperluan ibadah. Jadi dalam hal tempat ibadah itu ada fasilitas untuk keperluan lain, itu bagian itu tidak dapat dibebaskan PPN-nya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah jasa konstruksi bangunan untuk penanganan bencana nasional. Nah, bencana nasional ini harus sudah ditetapkan ya sebagai bencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 seperti itu. Nah, ini misalnya mencakup pembangunan jalan akses ke daerah bencana, lalu juga jembatan, lalu juga rumah penampungan korban bencana, lalu ada juga bisa rumah sakit dan juga sekolah seperti itu. Nah, yang terakhir itu jasa selain ya konstruksi bangunan untuk penanganan bencana nasional. Jadi bencana nasional ini bisa bencana alam atau non alam. Nah, sebagaimana kita ketahui jika ada bencana nasional tentu butuh misalnya ada jasa untuk alat berat untuk mengeruk ya puing-puing untuk menemukan korban seperti itu. Lalu ada juga jasa untuk penyewaan genset apabila daerah tersebut putus listriknya. Lalu ada jasa misalnya catering, jasa kebersihan, dan juga misalnya jasa untuk pengiriman bantuan ke daerah bencana alam, bencana nasional. Terima kasih. Ya. Jadi untuk BKP JKP tertentu itu spesifik ya Mas gitu spesifik. Ya. Ini spesifik. BKP tadi ada 3 ya, disebutnya ada 3, vaksin, buku sama bencana ya, terkait bencana. Jasa pun juga terkait bencana dan terkait ibadah gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke bab 3 nih tentang BKP tertentu, masih BKP tertentu tapi bersifat strategisnya. Bedanya tuh apa sama yang tadi BKP tertentu? Baik, kan ada tertentu, ada yang strategis. Jadi kalau dua-duanya tertentu sih. Kalau satu berarti tertentu yang umum, yang satu yang strategis. Kalau tertentu itu adalah memang untuk konsumsi yang bersifat khusus. Ya, dikonsumsinya khusus. Kalau yang strategis berarti dia punya efek. Ya, punya efek untuk menghasilkan BKP selanjutnya, untuk stabilitas pangan, untuk keamanan nasional, untuk kecerdasan bangsa, pembangunan nasional, perdagangan internasional, perjanjian dengan negara lain. Nah, itu punya efek. Jadi ada multiplied effect yang di sana. Gitu. Jadi saya sebutin diantaranya, nanti mohon Pak Roni untuk menambahkan ya Pak Roni ya. Contohnya adalah barang modal. Ya, barang modal baik mesin maupun peralatan ya, tidak termasuk suku cadang. Namanya mesin berarti kan untuk menghasilkan BKP berikutnya. Nah, agar ini tepat sasaran makanya butuh surat keterangan bebas SKB. Ya. Terus contoh yang lain apa? Barang yang dihasilkan dari perikanan. Perikanan tadi lampirannya sudah ya. Jadi kalau di luar lampiran itu berarti mohon maaf tidak bisa. Jadi itu sesuatu yang sifatnya khusus, yang mengikat. Kemudian kulit, jangat atau kulit mentah. Ya, terus kemudian ternak ini memang disusun oleh kalau sekarang Kementerian Pertanian ya. Ternak kok pertanian, tapi memang sekarang yang mengurusi ternak adalah Kementerian terkait adalah Kementerian Pertanian untuk ternak.
Kemudian yang lain pakannya. Pakannya ini baik pakan ternak, pakan ikan. Termasuk bahan pakannya. Bahan pakan ternak sama bahan baku ikan, ya. Kemudian satu lagi yang diatur adalah bibit. Ini unik ini, Pak Roni. Bibit. Bibit itu bukan hanya pertanian ternak, tetapi ternyata juga perkebunan, ya kan? Pertanian. Bibitnya. Karena kalau hasil pertanian, hasil perkebunan ada yang sudah BKP masalahnya. Oh, ya. Ada yang sudah BKP. Ini bibitnya ini. Kalau bibitnya masuk sini semua. Ya, betul. Kalau bibitnya masuk di sini semua. Kemudian berikutnya sesuatu yang bersifat umum, apalagi listrik, tapi dibatasi ya, sampai daya 6.600 volt ampere, ya, beda dengan watt ya, 6.600 volt ampere untuk rumah. Kemudian apalagi bahan untuk industri perak, bahannya ya, untuk kerajinan ya, bahan bakunya baik butiran maupun bukan ya, baik butiran maupun sudah berwujud batangan, seperti itulah. Itu mungkin ditambahkan, silakan Pak Roni. Ya, ada yang kelewat saya. Ya, jadi melanjutkan yang dijelaskan Pak Sigit tadi, ini kita juga harus mengenal ya BKP strategis ya, yang dibebaskan biaya masuknya ini ada 3 kelompok. Nah, yang kelompok pertama ini yang sebelumnya merupakan BKP tertentu, diatur di peraturan sebelumnya sebagai BKP tertentu. Nah, ini ada 3 jenis BKP yang semuanya harus memperoleh SKB untuk dapat dibebaskan PPN-nya. Nah, yang pertama ini adalah senjata amunisi ya, helm anti peluru, lalu jaket anti peluru, kendaraan tempur darat, radar, dan suku cadang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu komponen untuk pembuatan senjata, amunisi, dan seterusnya itu tadi ya. Jadi kalau tadi yang pertama adalah produk jadinya, yang kedua adalah komponen untuk pembuatannya. Nah, yang ketiga itu adalah peralatan dan suku cadang untuk penyediaan data batas, peta hidrografi, peta topografi, peta udara, peta foto udara ya, dalam wilayah NKRI, seperti itu. Nah, ini harus dengan SKB PPN. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan militer tapi tidak perlu SKB PPN, yaitu peralatan senjata, amunisi, peralatan militer, perlengkapan militer yang dimiliki oleh negara lain untuk keperluan latihan militer bersama. Nah, seperti itu tidak perlu SKB PPN. Nah, kelompok yang berikutnya ini ada 5. Nah, ini sebenarnya harus mengikuti prosedur pembebasan bea masuk terlebih dahulu agar mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN-nya. Nah, jadi yang pertama ini adalah kendaraan dinas kepresidenan ya, seperti misalnya helikopter, lalu ada misalnya mobil kepresidenan, pesawat kepresidenan dan sebagainya. Lalu yang kedua barang keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam. Nah, ini juga harus mengikuti prosedur pembebasan bea masuk ya. Lalu yang ketiga adalah barang yang diimpor untuk kepentingan umum. Ini bisa meliputi misalnya lampu penerangan jalan atau untuk konstruksi jembatan, seperti itu. Nah, yang keempat adalah obat-obatan yang diimpor dibiayai dengan APBN atau BBD ya, untuk kepentingan masyarakat. Nah, seperti misalnya kemarin ada vaksin COVID, seperti itu ya. Nah, yang kelima ini adalah bahan terapi manusia, pengelompokan darah, penjenisan jaringan ya, yang diimpor dengan APBN APBD untuk kepentingan masyarakat. Nah, tapi masih ada lagi BKP strategis lainnya ini yang sebelumnya memang adalah non BKP. Yang pertama itu adalah barang kebutuhan pokok ya. Barang kebutuhan pokok ini seperti tadi saya sampaikan tercantum juga detailnya, rinciannya di lampiran B peraturan pemerintah ini. Lalu selain barang kebutuhan pokok, yang kedua itu adalah gula yang untuk konsumsi ya, dari tebu ya, gula pasir seperti itu.
Lalu yang ketiga itu BKP yang eh, BKP yang ketiga adalah barang hasil pertambangan, hasil pengemburan yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, seperti misalnya adalah minyak bumi, gas bumi, ya, biji besi dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah CNG dan LNG. CNG singkatan dari compressed natural gas dan LNG singkatan dari liquefied natural gas. Seperti itu. Jadi itu semua BKP yang masuk kelompok BKP strategis yang diatur di bab 3 kan pajak. Ya, jadi cukup Ada yang kelupaan? Rumah belum? Rumah susun, belum. Kemudian air minum tidak termasuk air kemasan ya. Ya, tidak termasuk air kemasan itu ya strategis lah. Itu kan dibutuhkan rakyat banyak. Memang cukup panjang nih listnya Pak. Nanti bisa dibaca lebih detail lagi di PP betul. Ini nih ada terkait perikanan aja lampirannya panjang gitu ya. Sembarang kebutuhan pokok juga panjang gitu. Jadi nanti bisa kawan pajak baca lebih detail lagi di PP ini. Ya. Tadi kan BKP nih, BKP strategis barang ya. Kalau terkait jasanya gitu, ada nggak sih JKP strategis yang masuk ke list dibebaskan ini? Kalau JKP ini cukup unik karena sebelumnya JKP ini dulunya non JKP. Kalau di undang-undang sebelumnya non JKP, lah sekarang digeser menjadi JKP, tetap JKP tapi menjadi JKP tertentu yang bersifat strategis ya. Contohnya jasa di bidang kesehatan ya, pelayanan kesehatan, kemudian jasa pendidikan, pelayanan sosial, ya kan, pengiriman surat dengan perangko misalnya. Nah, itu masuk di sana. Jasa asuransi, jasa keuangan, nah itu masuk di sana. Kemudian penyiaran, jasa penyiaran, tapi ini unik juga, penyiaran yang tidak bersifat iklan, tapi yang nitip penyiaran atau nitip iklan itu adalah pemerintah. Harus pemerintah karena untuk jasa layanan masyarakat. Seperti itu. Mungkin ada yang kelewat Pak Roni, silakan. Ya, saya nambahin aja. Ya, oke. Jadi saya melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Sigit, itu ada juga 4 jenis JKP yang sebelumnya adalah non JKP. Jadi sekarang dinaikkan jadi JKP tertentu yang bersifat strategis yang diatur di bab 4. Nah ya. Nah, ini ada 4 yang sebelumnya non JKP. Yang pertama ini adalah jasa angkutan umum ya di air, darat dan udara ya. Lalu ada jasa tenaga kerja, ini meliputi jasa tenaga kerja oleh pekerja. Lalu juga jasa penyediaan tenaga kerja ya seperti outsourcing, lalu jasa pelatihan tenaga kerja. Yang ketiga ini ada jasa telepon umum dengan koin ya. Dan yang keempat ada jasa pengiriman uang dengan wesel. Ya, itu 4 JKP strategis yang sebelumnya adalah non JKP. Lalu ada 2 lagi JKP strategis yang memang juga dapat dibebaskan PP-nya tanpa SKB seperti 4 yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Itu adalah jasa persewaan ya, rumah susun umum dan rumah umum. Nah, ini juga tanpa SKB. Jadi 5 jenis jasa tadi yang saya sebutkan di awal itu tanpa SKB. Dan ada satu lagi jasa kena pajak strategis yang perlu ada SKB, yaitu jasa yang terkait dengan penyediaan data batas ya, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, lalu foto udara ya, dalam wilayah NKRI. Jadi jasa yang terkait dengan penyediaan data batas dan seterusnya itu harus dengan SKB PPN, begitu kan pajak. Jadi kenapa ada pembedaan antara BKP strategis dan DKP strategis yang diatur di bab 3 dan 4? Karena memang jenis BKP strategisnya cukup banyak, jenis DKP strategisnya juga cukup banyak. Jadi biar nggak membingungkan, jadi biar lebih jelas. Bahkan di pasalnya dibedain ya Pak Roni, antara impor dengan penyerahan sampai dibedain. Iya. Itu memang kekhususannya ya. Ya, jadi JKP strategis ini juga cakupannya dari mulai jasa yang umum kita temui sehari-hari ya, jasa kesehatan gitu ya, sampai ke jasa yang mungkin sekarang udah agak jarang ya, kayak pengiriman surat dengan perangko, wesel pos gitu, tapi tetap diakomodir dengan koin, telepon dengan koin. Iya, telepon koin gitu ya. Saya sudah jarang nih sekarang gitu, tapi tetap diakomodir di PP ini karena mungkin masih ada beberapa wilayah yang masih ada gitu ya, belum terjangkau internet, belum ini ya, seperti itulah. Semuanya diatur. Tidak terasa nih sudah di penghujung acara nih. Di penghujung acara kita sudah bahas terkait bab 1 sampai bab 4.
Semoga sedikit mencerahkan ya tentang apa saja PPN dibebaskan, barang BKP apa saja, JKP apa saja. Semoga di pertemuan berikutnya akan dibahas lebih lanjut lagi terkait PP 49 tahun 2022. Saya mohon maaf dan para narasumber atas segala kekurangan di forecast kita kali ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan kita berikutnya. Jangan lupa follow, subscribe semua media sosial KPPP 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DJ Freeport Indonesia Maju. Terima kasih kawan Terima kasih, Kawan Pajak. Pajak.